Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies. Dan film yang akan kita bahas sekarang adalah film yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Psycho tahun 1960. Film ini terkenal karena beberapa alasan. Pertama, sutradara dari film ini terkenal banget, yaitu Alfred Hitchcock yang dijuluki sebagai Master of Suspense. Selain itu, film ini juga mendapat julukan sebagai film dan plot twist terbaik pada masanya tentunya. Langsung aja, ini dia Psycho. Perkenalkan, ini Marion, seorang sekretaris real estate terlihat sedang berduaan dengan pacarnya yang bernama Sam. Mereka lagi ngebicarain masa depan. Marion pengen nikah sama Sam, tapi Sam belum mau nikah karena Sam masih punya banyak utang peninggalan bapaknya. Singkat cerita, Marion yang udah puas dengan makan siangnya kembali ke kantor. Di kantor, seorang pria tua kaya raya membeli sebuah rumah dengan harga $40.000 secara tunai. Karena takut uangnya dirampok, tanpa basa-basi bosnya Marion langsung memerintahkan Marion untuk nyetorin uang itu ke bank. Bukannya nyetor ke bank, Marion malah kabur bawa uang tersebut dan pergi ke California untuk menemui Sam. Di perjalanan, malamnya dia berhenti di sebuah motel untuk istirahat. Nama motel ini adalah Bates Motel. Marion disambut pemilik motel yang bernama Norman. Kebetulan di motelnya tuh lagi nggak ada tamu lain selain Marion. Setelah Marion ngisi buku tamu dengan nama samaran, Norman nganterin Marion ke kamar nomor 1 yang bersebelahan dengan kantor. Di sini, Norman mengundang Marion buat makan malam bareng di rumahnya. Kemudian dia mendengar percekcokan antara Norman dan ibunya yang nggak mau Norman ngundang cewek ke rumahnya. Karena ibunya nggak setuju Norman bawa cewek ke rumah, jadinya makanannya yang dibawain ke Marion. Terus mereka makan malam bersama di kantor motel. Di sini mereka ngobrol dan dari obrolan mereka, kita dikasih tahu kalau Norman punya hobi taksidermi. Walaupun motelnya udah nggak laku, dia nggak mau ninggalin motel ini karena dia harus ngurus ibunya yang mentalnya sedikit terganggu. Habis makan, Marion kembali ke kamar. Nah, ternyata ada alasannya kenapa Norman ngasih Marion kamar nomor 1. Soalnya ada lubang yang ngubungin kantor dengan kamar nomor 1. Ternyata dia tukang ngintip. Waktu Marion lagi mandi, tiba-tiba ibunya Norman masuk dan langsung ngebunuh Marion pakai pisau dapur. Beberapa saat kemudian, melihat ibunya yang bersimbah darah, Norman langsung lari ke kamar Marion dan mendapati Marion udah meninggal. Nah, apa daya kan? Takut ibunya dihukum dan dimasukin rumah sakit jiwa, Norman menghilangkan bukti, ngehapus bercak darah, dan ngebuang mayat Marion dan mobilnya ke sebuah rawa. 1 minggu kemudian, Layla, adiknya Marion, ngedatengin rumah Sam nyari Marion, dan ternyata dia diikuti oleh seorang detektif swasta bernama Arbogast yang disewa untuk nyari Marion. Bukan tentang kasus kehilangan orang, tapi tentang kasus pencurian. Di sini belum ada yang tahu kalau Marion udah dibunuh. Arbogast yakin banget kalau Marion ada di kota itu. Karena Sam gak mau ngaku, Arbogast ngedatengin semua hotel yang ada di kota itu dan 2 hari kemudian dia sampai di Bates Motel. Di sini Norman kelihatan gugup banget pas lagi diinterogasi dan jawaban yang dikasih gak konsisten. Bilangnya udah berminggu-minggu gak ada tamu, tapi pas dicek buku tamu ternyata ada tamu yang namanya Mary Samuel. Arbogast langsung tahu kalau itu adalah nama samaran Marion dan dia meminta Norman buat nganterin dia ke kamar yang 2 minggu lalu ditempatin oleh Marion. Waktu Arbogast ngeliat ke rumah Norman, dia ngeliat bayangan cewek di jendela rumah Norman. Habis itu, Norman langsung kelihatan gusar dan minta Arbogast untuk pergi dari motelnya. Arbogast pergi terus nelpon Layla ngasih tahu kalau dia yakin banget Marion ada di Bates Motel. Dan bilang 1 jam lagi dia bakal nemuin Layla sama Sam. Gak puas dengan informasi yang dia dapat dari Norman, Arbogast balik lagi ke motel dengan niat mau nginterogasi ibunya Norman. Dilihat di jendela, ibunya Norman udah gak ada di sana. Lalu secara diam-diam, Arbogast masuk rumah Norman. Pas dia naik tangga, tiba-tiba seorang wanita tua lari ke arahnya, terus nusuk Arbogast pakai pisau dapur. 1 jam kemudian, mengetahui ada yang gak beres, Sam pergi ke Bates Motel. Tapi di sana gak ada siapa-siapa, cuman ada bayangan seorang wanita di jendela. Di lain tempat, Norman lagi buang mayat Arbogast ke rawa. Sam kembali menemui Layla
Terus mereka berdua pergi ke rumah sheriff dan melaporkan keadaan mereka tentang $40.000, tentang Marion, tentang Arbogast, tentang Norman dan ibunya. Nah, di sini sheriff bingung karena ternyata ibunya Norman udah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia bunuh diri habis ngebunuh pacarnya pakai racun. Sam dan Layla nggak percaya karena Sam yakin banget dia ngelihat bayangan seorang wanita di jendela rumah Norman. Sheriff kemudian nelpon Norman nanyain tentang Arbogast. Norman cuman bilang Arbogast berkunjung, interogasi, terus pergi dan gak pernah balik lagi. Setelah ditelepon, Norman yang punya firasat kalau bakal ada orang yang ngunjungin rumahnya, pergi ke kamar ibunya dan terus mindahin ibunya ke ruang bawah tanah. Dia melakukan itu karena takut ibunya dihukum atau dimasukin ke rumah sakit jiwa. Sam dan Layla pergi ke Bates Motel sebagai pasangan suami istri yang mau nginep di sana. Sam berusaha mengalihkan perhatian Norman, sementara Layla pergi ke rumah Norman untuk nyari Marion. Menyadari ada yang gak beres, Norman mukul kepala Sam sampai pingsan, terus lari ke rumahnya. Melihat itu, Layla langsung turun sembunyi di ruang bawah tanah. Dan disitulah dia ngelihat seorang wanita tua lagi menghadap dinding, tapi pas diputer, ternyata itu sebuah taksidermi. Layla teriak, terus Norman masuk bawa pisau, pakai wig, dan pakaian wanita, siap-siap ngebunuh Layla. Tapi untungnya Sam datang tepat waktu nyelamatin Layla. Di gedung pengadilan, setelah Norman diinterogasi oleh psikiater ini bilang kalau dia dapat semua jawaban dari ibunya Norman dan bilang bahwa Norman mungkin gak akan pernah ada lagi. Bingung kan? Jadi gini ceritanya, ayahnya Norman meninggal ketika Norman masih kecil dan dari situ Norman lah yang ngurus ibunya. Pada suatu hari, ibunya Norman dapat pacar, jadinya semua kebutuhan dia minta ke pacarnya. Norman yang ngerasa nggak dibutuhin lagi, cemburu terus ngebunuh ibunya dan pacar ibunya. Untuk ngilangin rasa bersalahnya, dia ngegali makam ibunya, terus jasadnya diawetin dan dirawat selayaknya saat ibunya masih hidup. Tapi yang namanya mayat ya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu dia ngewakilin ibunya untuk ngomong dan mikir. Hingga pada akhirnya dia menciptakan kepribadian ibunya dalam dirinya. Dan karena waktu itu Norman cemburu ke ibunya, maka dia berasumsi bahwa ibunya juga cemburu sama Norman. Itulah kenapa sang ibu dengan tanda kutip membunuh Marion. Dan kenapa psikiatris ini bilang kalau Norman gak bakal balik lagi. Karena ketika seseorang mengalami kepribadian ganda, akan selalu ada perselisihan dan pada akhirnya yang dominanlah yang menang. Dalam kasus Norman ini, ibunya lah yang dominan. Tamat.